beberapa negara di Amerika dan Eropa mencatat dirinya sebagai negara paling kaya di dunia, didasarkan pada produk domestik bruto PDB per kapita. Bahkan, ada negara di Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 9 negara terkaya di dunia. Namun, tidak ada negara di Amerika Selatan dan Afrika yang masuk dalam daftar tersebut. Dan meski menjadi nomor 1 dalam total PDB, namun Amerika Serikat tidak menempati posisi pertama di daftar ini. Menariknya, dikutip dari Visual Capitalist, negara dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit memiliki PDB per kapita yang masuk daftar negara terkaya dengan PDB per kapita $57.189. Tetapi, populasinya hanya sekitar 342.000 jiwa. Begitu juga dengan yang cukup kecil, yang populasinya hanya 633.000 orang, tetapi menjadi negara terkaya. Lalu, apa saja negara terkaya di tahun 2021? Negara ini merupakan salah satu negara kecil di Eropa. Luas wilayahnya hanya sekitar 2.568 km persegi, dengan jumlah populasi penduduk sekitar 615.000 jiwa. Negara ini terkurung oleh 3 negara besar di sekelilingnya, yaitu Belgia, Jerman, dan Prancis. Negara ini merupakan salah satu negara dengan tingkat perekonomian yang maju di dunia, meskipun memiliki luas wilayah yang cukup kecil. Negara ini tetap menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang dipimpin oleh seorang adipati sebagai kepala negara dan mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Negara di Timur Tengah ini menjadi negara terkaya di dunia, dengan PDB atas dasar daya beli yang mencapai $132.886 Amerika Serikat. Sumber kekayaan negara ini diketahui berasal dari cadangan minyak dan gas yang sangat besar, tidak sebanding dengan populasi yang sangat kecil, yang hanya 2,8 juta jiwa saja. Sehingga pembangunan arsitektur dan ultramodern untuk gedung hingga mal yang sangat masif, sehingga membuat Qatar masuk dalam daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun terakhir. Dikarenakan saat ini sedang pandemi COVID-19, Qatar juga menjadi salah satu negara yang terdampak dengan jumlah kasus terkonfirmasi melebihi 100.000. Namun yang mengejutkan, perekonomian diproyeksikan akan terus tumbuh dalam jangka menengah di tengah peningkatan produksi gas dan investasi menjelang Piala Dunia 2022. Negara di kawasan Asia Tenggara ini berhasil menduduki negara terkaya di dunia. Singapura adalah negara surga fisikal yang makmur di mana keuntungan modal dan dividen bebas pajak. Tapi, bagaimana Singapura bisa begitu makmur? Ketika negara kota itu merdeka pada tahun 1965, setengah dari populasinya buta huruf, dengan hampir tidak ada sumber daya alam. Singapura berhasil bangkit melalui kerja keras dan kebijakan cerdas, menjadi salah satu tempat paling ramah bisnis di dunia. Saat ini, Singapura adalah pusat perdagangan, manufaktur, dan keuangan yang berkembang pesat. Tetapi bukan berarti bahwa mereka telah kebal dari efek penurunan global. Pada kuartal kedua, tahun ini ekonomi anjlok di tingkat 41%, menjatuhkan negara dalam resesi untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Bukan hanya Singapura, negara lain dari kawasan Asia Tenggara yang masuk jajaran terkaya di dunia. Ini adalah negara Brunei Darussalam. Negara yang dipimpin oleh Sultan Hasnal ini ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa. Diketahui, kekayaan tersebut bersumber dari cadangan minyak dan gas alam. Diperkirakan, kekayaan itu mencapai sekitar $28 miliar Amerika Serikat, atau setara dengan 392 triliun. Bahkan, kekayaan tersebut lebih dari 50 kali kekayaan Ratu Elizabeth di Inggris.
Pertumbuhan negara di kawasan Eropa ini sepertinya tidak ada yang dapat menghalangi. Sementara seluruh Eropa menghadapi semua jenis ketidakpastian seperti pandemi, ketegangan perdagangan dengan AS, krisis pengungsi dan migran. Ekonomi negara ini terus meningkat. Negara ini berhasil menempati urutan PDB sebesar 83.399 dolar, setara dengan 1,1 miliar. Sementara zona euro tumbuh hingga 1,2%. Negara ini meningkat lebih dari 5,5%, mengkonsolidasikan perannya sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat di benua tersebut. Sejak penemuan cadangan lepas pantai yang besar pada tahun 1960-an, mesin ekonomi negara ini telah digerakkan oleh minyak. Sebagai salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Eropa Barat, negara ini telah diuntungkan selama beberapa dekade dengan kenaikan harga. Tetapi tidak lagi setelah harga anjlok ditambah pandemi global terjadi, membuat ekonomi terus terjun bebas. Saat ini perekonomian yang bergantungan pada ekspor ini menghadapi resesi pertamanya sejak krisis keuangan global. Apakah ini berarti bahwa kekayaan akan berkurang secara signifikan? Sepertinya tidak. Pada Juni, hanya beberapa minggu setelah memangkas suku bunga menjadi nol, Gubernur Bank Sentral negara tersebut mengatakan dia terkejut dengan kecepatan dan kekuatan rebound dan ekonomi produktivitas. Pertanian, perikanan, dan mutiara perdagangan dahulunya adalah andalan ekonomi negara ini. Kemudian, minyak ditemukan pada tahun 1950-an dan membuat segalanya berubah. Saat ini, penduduknya yang sangat kosmopolitan menikmati kekayaan yang melimpah dan arsitektur Islam tradisional yang bercampur dengan pusat perbelanjaan mewah. Dan pekerja datang di seluruh dunia terpikat oleh gaji bebas pajak sambil menikmati terik matahari sepanjang tahun karena hanya sekitar 20% penduduk yang tinggal di negara itu yang sebenarnya lahir secara lokal. Ekonomi negara ini juga semakin terdiversifikasi. Di luar sektor hidrokarbon yang secara tradisional dominan, terdapat sektor lain seperti perdagangan dan keuangan, serta konstruksi dan pariwisata yang merupakan industri utama mereka. Gurun Arab yang datar menutupi sebagian besar wilayah Kuwait. Pada tahun 1938, minyak ditemukan di bawah pasirnya dengan cadangan minyak yang banyak. Negara ini memiliki lebih dari 6% dari total cadangan dunia. Industri minyak saat ini menyumbang sekitar 40% dari PDB negara dan lebih dari 90% ekspornya. Dengan populasi sekitar 4,1 jiwa ini yang hampir seluruhnya terkonsentrasi di daerah perkotaan, negara kecil di tepi utara Teluk Persia ini adalah salah satu negara Timur Tengah yang paling maju dan demokratis. Namun, sejarahnya penurunan harga minyak yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir dirasa mulai mengkhawatirkan. Negara yang menduduki jajaran terkaya di dunia adalah negara yang terkenal dengan coklat putihnya, Swiss. Namun saat ini negara berpenduduk 8,6 juta jiwa ini berutang banyak pada layanan perbankan, asuransi, dan pariwisata. Selain itu juga pada ekspor seperti produksi dan farmasi, permata dan logam mulia, instrumen dan mesin presisi, dari jam tangan hingga peralatan medis dan komputer. Apakah sungguh mengherankan bahwa Swiss memiliki kepadatan jutawan tinggi di dunia? Pasalnya, untuk setiap 100.000 penduduk, ada 9.428 dari mereka termasuk miliarder. 11,8% dari total mengingat hanya populasinya orang dewasa.